Saudara Presiden Prabowo Subianto merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih dan ini menjadi reshuffle kabinet kedua sepanjang 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pengumuman perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada Senin sore tadi. Mensesnek menyebut pertimbangan perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Senin sore, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik 4 dari 6 menteri baru di Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Sementara untuk 2 nama lainnya yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga belum diungkap Presiden. Menteri Keuangan yang tadinya dijabat oleh Sri Mulyani kini digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya ia juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono. Ferry Juliantono, saudara, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Lalu ada posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, diisi oleh Mukhtarudin. Mukhtarudin sebelumnya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adalah juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat Dito Aryo Tejo juga digantikan. Tapi ini sosok penggantinya masih belum diketahui hingga sekarang. Nah, posisi berikutnya adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan pun juga digantikan. Tapi sama-sama ini sosoknya untuk pengganti dari Budi Gunawan masih kosong. Presiden juga melantik kementerian baru yakni Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf serta Daniel Ansar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Saudara, kurang dari 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih di beberapa jabatan. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama dengan Ansy Lema selaku politisi PDI Perjuangan. Bang Ansy, selamat malam. Malam, Audrey. Dan ada juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Audrey. Saya mau pertanyaan yang sama buat ke Bapak-Bapak. Saya mau nanya dulu deh ke Mas Adi. Mas Adi, perombakan reshuffle kedua bagi Kabinet Pemerintahan Pak Prabowo. Mengejutkankah Senin sore ini nama-nama yang beredar? Ya, kalau saya mau jujur sebenarnya tidak terlampau mengejutkan. Karena nama-nama yang diganti itu adalah nama yang sebenarnya sejak awal terkonfirmasi sudah mendapatkan protes dan resistensi dari publik untuk segera dilakukan evaluasi terukur. Misalnya Pak Budi Ari kan ketika dikaitkan dengan sejumlah kasus tertentu, itu kan mulai muncul desakan. Ini kan untuk mencitrakan bahwa clean and good governance pemerintahan kali ini kan betul-betul terjaga. Begitupun dengan Pak Karding, dulu sempat mengeluarkan satu statement bahwa untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, kabur aja dulu. Adalah solusinya bekerja di luar negeri. Sampai Pak Menteri saat itu, Pak Karding sampai minta maaf kan secara terbuka. Bukan itu maksudnya. Dan yang terakhir tentu tidak terlepas dari foto yang belakangan beredar kan, main domino dengan
pihak tertentu yang dinilai pernah punya kasus tertentu. Adalah hal-hal yang saya kira secara explicitly terkonfirmasi bahwa sebenarnya sejak lama ada sejumlah menteri yang memang tinggal menunggu waktu untuk segera diganti. Ataupun Pak Dito ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, harus kita akui performa di bidang olahraga dan kepemudaan kita kan memang jauh panggang dari api. Voli ataupun misalnya bulu tangkis kita bisa cek. Bulu tangkis adalah olahraga andalan kita. Meski tidak seheboh sepak bola misalnya, tapi kan sudah beberapa tahun ini tidak pernah lagi dia tampil ke podium utama untuk memenangkan di event-event besar sekalipun. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa ditangkap oleh publik di permukaan. Meski kita tidak pernah tahu persis ya apa argumen yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan reshuffle ini. Tapi kan publik mencari satu persatu, menganyam kira-kira apa anatomi yang kemudian membuat puzzle ini terjawab. Yaitu adalah sesuatu yang kemudian muncul di permukaan. Berarti ibaratnya bisa dilihat bahwa nama-nama yang memang sudah diubah ini adalah menteri-menteri yang bisa kita katakan yang bermasalah begitu? Ya artinya menteri yang kemudian diganti ini kalau kita mau jujur adalah menteri yang sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk melakukan pergantian. Karena dalam evaluasi publik ini kan resultantenya tidak positif, dia negatif, selalu mendapatkan sorotan. Dan bahkan kalau dalam konteks Bu Sri Mulyani, bagi saya ini adalah win-win solution. Kita dengar rumor beberapa waktu yang lalu bahwa Sri Mulyani sudah berulang kali minta untuk mengundurkan diri dalam konteks posisinya sebagai Menteri Keuangan. Tapi kan masih ditahan oleh pemerintah. Per hari ini ketika begitu banyak juga desakan publik supaya ada evaluasi, karena ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang bukan solutif, maka ini adalah momen yang pas ketika ada pergantian dan seterusnya. Meskipun tadi Pak Mensesnek bilang bukan mengundurkan diri Bu Sri Mulyani ataupun dicopot begitu. Ya betul, satu sisi ada keinginan mundur dan pada saat yang bersamaan memang ada desakan publik untuk mundur. Jadi wajar kalau kemudian pemerintah hari ini melakukan pergantian di Menkyu. Di antara begitu banyak menteri yang diganti, saya menduga memang soal Menteri Keuangan ini yang paling banyak mendapatkan sorotan. Karena denyut nadi persoalan yang cukup krusial hari ini adalah soal bagaimana respon positif pasar terkait dengan pergantian Menteri Keuangan. Nanti kita ke sana dulu. Tapi saya mau nanya juga dari responnya PDI Perjuangan. Nah, nama-nama yang beredar ini memang tadi ada yang bilang cukup mengagetkan, ada yang juga tidak mengagetkan, Bang Ansi Lama. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya bahwa nama-nama ini memang yang sudah tepat untuk menggantikan posisi-posisi yang dianggap nih orang-orang yang mungkin yang kurang kinerjanya maksimal lah, yang tidak segercep kemauan dari Pak Presiden. Ya Audrey, sebagai partai penyeimbang tentu PDI Perjuangan itu menghormati sepenuhnya reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif beliau dalam sistem presidensil. Jadi ini diskresi presiden yang tahu kapan harus reshuffle, siapa yang harus diganti, sosok seperti apa yang menggantikannya, dan mengapa posisi-posisi itu yang diganti, bahkan kemudian ada satu lagi pos baru yang Menteri Haji dan Umroh ya dijadikan sebagai kabinet. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, baru 10 bulan sudah 2 kali ganti reshuffle atau 2 kali reshuffle. Sebagai user tentu Presiden Prabowo yang mengetahuinya. Dan PDI Perjuangan berada pada posisi menghormati, menghargai, dan tentu mendukung sepenuhnya. Ya, kami yakin Presiden Prabowo sudah punya catatan, dan berdasarkan catatan-catatan itu beliau kemudian melakukan evaluasi. Tentu harapan kami, evaluasi itu basisnya adalah pada meritokrasi, pada pendekatan yang sifatnya teknokrasi. Karena apa? Karena memang ini penting untuk menjawab harapan publik, ekspektasi publik. Dan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo ini adalah langkah konkret menurut kami untuk kemudian membangun kembali fokus, orientasi pada kerja, sekaligus juga ya untuk membangun kepercayaan publik dan juga keluar mungkin ke dunia internasional dan juga kepada investor. Ada kaitannya nggak sih dengan yang kemarin tuntutan 17+8 ini yang kemudian akhirnya ini menjadi momen yang tepat nih kayaknya? Ya tentu Presiden Prabowo yang secara objektif mengetahui persis soal itu. Ya, para pengamat tentu bisa memberikan analisis, mengetahui persis apa yang menjadi alasannya. Tadi Mas Adi sudah sangat eksplisit sebenarnya menjelaskan beberapa hal dikaitkan dengan posisi yang di reshuffle. Tetapi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, kami boleh mengatakan bahwa dalam reshuffle ini kami sama sekali tidak terkait apa-apa. Ya, tidak terkait apa-apa. Tetapi kami ingin memastikan bahwa pemerintahan ini bisa bekerja secara efektif, fokus, dan para menteri yang mendapatkan kepercayaan dari presiden ini
ini ukirlah prestasi, buatlah legacy. Sehingga kemudian pemerintahan ini Oke, baik. sungguh bisa menjawab kepercayaan dari publik. Oke, juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Andre. Ya, Bang Doli, pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Bang Doli. Ini perombakan kabinet sore hari ini mengagetkan Partai Golkar kah? Karena ada nama juga Menpora Dito Aryo Tejo yang kemudian digantikan, meskipun kita masih tanda tanya ya apakah nanti sama-sama dari Partai Golkar atau enggak, meskipun juga ada nama Pak Muhtarudin yang akhirnya masuk menggantikan Mas Abdul Qadir Karding. Iya, pertama tentu yang namanya pergantian kabinet, reshuffle kabinet itu adalah sepenuhnya hak prerogatifnya Presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Dan saya kira memang karena selama ini kan selalu ya di dalam proses penyusunan priorisasi kabinet itu dilalui dengan pemilihan umum yang hampir tidak pernah ya ada presiden yang terpilih hanya didukung oleh 1-2 partai politik, selalu didukung oleh koalisi yang cukup besar. Dan tentu itu juga akan menjadi pertimbangan seorang presiden untuk menyusun kabinetnya gitu. Nah, termasuk kalau di tengah jalan kemudian ada reshuffle, tentu pasti ada komunikasi yang dibangun oleh ketua partai politik ya, terutama yang berada dalam koalisi. Nah, jadi saya yakin dalam beberapa hari terakhir ini, karena memang kami dari Partai Golkar selalu untuk membicarakan soal susunan kabinet ini dipercayakan sebagai representatif Partai Golkar itu adalah Ketua Umum, saya kira pasti juga memang sudah ada komunikasi antara Ketua Umum kami dengan Pak Presiden. Kalau untuk nama Mas Dito sendiri, ini dadakan atau gimana Bang Doli? Karena kan memang sampai dengan sekarang yang menggantikan Mas Dito ini katanya masih di luar negeri dan akhirnya belum dilantik oleh Pak Presiden. Iya, saya isi pembicaraannya apa detailnya saya tidak tahu ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana sikap atau respon Golkar, apakah kaget atau tidak? Saya yakin bahwa pembicaraan tentang reshuffle itu pasti sudah pernah bicarakan ya. Entah kemarin, entah 2 hari yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, atau mungkin sudah beberapa minggu yang lalu ya antara Presiden dengan ketua-ketua partai politik, terutama ketua partai Golkar yang memang terkait dengan kadernya kan saat ini gitu. Masuk misalnya tergantinya Pak Dito dan kemudian masuknya Pak Muhtarudin. Oke, Mas Adi, kalau misalnya memang tadi memang benar kalau misalnya reshuffle itu adalah hak prerogatif seorang presiden, tapi banyak yang mengaitkan juga nih, jangan-jangan ada kaitannya juga dengan meninggalkan lama-lama pelan-pelan ini warisan-warisan Pak Jokowi, nama-nama yang kemudian ada di dalam kabinet begitu. Oke, nama Bang Noel memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada nama Pak Budi yang digantikan hari ini, kemudian Pak Abdul Qadir Karding juga gitu. Ya, yang menarik dalam politik kita ada cocok logi aja sih memang. Soal hubungan bagaimana Solo dengan Kertanegara ya. Tapi bagi saya secara prinsip kalau kita mau jujur, yang kita harapkan dari evaluasi ini adalah soal bagaimana pergantian kabinet adalah memperbaiki kinerja tentu saja. Soal ekspektasi publik tentang kemiskinan, soal ketenagakerjaan, terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, itu memang harus segera ada solusinya, Audrey. Publik itu tidak terlampau peduli dengan faksionalisasi yang ada. Publik tidak terlampau peduli siapa yang punya interest terkait dengan kepentingan politik di negara ini. Tapi at the end secara prinsip adalah pergantian kabinet, ada reshuffle dengan menteri yang baru, adalah performa kinerja mereka itu harus sesuai dengan harapan. Bahwa menteri yang baru itu harus mampu memberikan satu jaminan bahwa ketika dia ditunjuk dan kemudian menjadi menteri adalah sebagai sesuatu yang memang harus sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tapi nama-nama ini sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau kita harus nunggu dulu? Ya memang harus kita nunggu, karena kalau kita menyebut misalnya tidak punya pengalaman, track recordnya memang misalnya agak sulit untuk dilihat secara umum, pasti sang menteri bersangkutan membantah. Seperti halnya Menteri Keuangan. Tadi kalau tidak salah ketika di doorstop ada kawan-kawan media yang bertanya soal dianggap ya rekam jejaknya tidak terlampau kelihatan, kan dibantah. Bahwa beliau itu adalah orang yang pernah di masa SBY, di masanya Pak Jokowi, dan pemerintahan hari ini adalah yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Oke, terbas dari apapun bantahannya, bagi saya secara prinsip supaya Menteri Keuangan yang baru ini memberikan trigger yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani yang
menurut banyak orang respon pasar di internasional ataupun di lokal itu kan cukup luar biasa. Dan harus kita akui ketika ada pergantian Menteri Keuangan itu kan respon pasarnya rada kurang oke, agak negatif, dan itu kan terbukti. Sempat merah tadi ya? Iya, sempat merah kan. Ini adalah ujian bagi Menteri Keuangan yang baru bahwa adanya pergantian ini semacam challenge sebenarnya bahwa Sri Mulyani oke, tapi pada saat yang bersamaan ada semacam garansi yang bisa ditunjukkan bahwa Pak Menteri yang baru ini adalah mereka yang kemudian memberikan satu solusi bahwa soal fiskal, soal keuangan, termasuk juga soal perbankan di Indonesia itu selesai. Dan penggantinya juga ini adalah kader profesional begitu ya? Betul, dan saya kira inilah adalah pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dimiliki oleh sang Menteri, bagi saya harus bisa dibuktikan. Dan kalau kita mau tracking satu persatu, orang-orang yang saat ini dilantik jadi menteri, sebenarnya dia memiliki rekam jejak sekalipun tidak terlampau menonjol. Tapi bagi saya IDN adalah untuk membungkam kritik, untuk membungkam keraguan itu adalah adalah pembuktian yang nyata dari kinerja itu. Bang Ansy, berkaitan dengan Bu Sri Mulyani nih, yang kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani ini erat dikait-kaitkan dekat dengan PDI Perjuangan begitu. Kemudian juga nama Pak BG, Pak Budi Gunawan juga dekat dengan PDI Perjuangan. Sebenarnya ini dari PDI Perjuangan sendiri responnya seperti apa menyikapi dengan dua nama yang akhirnya terkena reshuffle sore hari ini? Tadi sudah saya tegaskan bahwa terkait dengan reshuffle ini sebagai partai penyeimbang tidak ada hubungan apapun dengan PDI Perjuangan. Karena posisi kami, PDI Perjuangan itu sepenuhnya berada di luar pemerintahan ini. Dan itu adalah amanat Kongres ke-6 ya di Bali beberapa waktu lalu. Terkait dengan dua nama yang disebutkan tadi yang dekat dengan PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan, Ibu Mega dekat dengan banyak tokoh. Ya, termasuk dekat dengan kedua tokoh yang disebutkan tadi. Tetapi kedua tokoh ini menjadi menteri itu dipilih sepenuhnya atas pertimbangan pribadi, dipilih atas dasar prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kan begitu, melihat sepak terjang Ibu Sri Mulyani dalam bidang moneter dan keuangan, dan juga ya? Melihat sepak terjang track record Pak BG pernah menjadi kepala BIN dan juga di Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu sepenuhnya keputusan prerogatif diskresi penuh dari Presiden Prabowo, termasuk juga dalam kaitan dengan reshuffle ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kedua tokoh ini bukanlah kader PDI Perjuangan karena tidak memegang kartu tanda anggota atau KTA. Jadi terkait dengan hal ini, posisi PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan, hanya akan memainkan peran sebagai penyeimbang. Jika program kerjanya, visinya berjalan dengan baik, kami akan menjadi mitra strategis. Tetapi kalau melenceng dari garis-garis konstitusi dan kemudian bertentangan dengan kepentingan rakyat, kami akan memberikan kritik konstruktif dan di sanalah gitu ya mitra kritisnya akan kami mainkan begitu. Tapi memang yang menjadi menarik adalah tadi pada saat ada dua pos menteri di kementerian yang kemudian sudah diumumkan diganti di reshuffle, tapi kenapa sampai sekarang kemudian belum dilantik? Ada yang bilang katanya kalau tadi dibilang ada yang di luar negeri untuk pengganti Menpora, tapi kemudian juga Menko Polhukam ad interimnya Pak Syafri. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa dua menteri ini yang belum ada penggantinya di reshuffle juga begitu, dan belum ada nama yang menggantinya? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch.
latte, perfect Korean latte taste. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster, ketombe, no worries. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top kopi susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, jadi Bang Doli menurut Anda sendiri kenapa akhirnya diumumkan 2 menteri yang di reshuffle, ada Menko Polhukam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang kemudian sudah diumumkan akan terkena reshuffle tapi penggantinya belum ada dan belum dilantik sampai sekarang? Waduh, saya kalau itu kan soal teknis sekali dan itu berkaitan dengan tadi ya, bagian terdalam dari soal kewenangan atau hak prerogatif presiden ya. Kan saya sih mengatakan ya, kapan, siapa, dan bagaimana ya cara reshuffle itu semuanya sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada 2 nama yang sementara ini 2 pos yang dianggap harus berhenti dan kemudian penggantinya belum dilantik sama dengan yang tadi dilantik, ya saya kira itu yang paling tahu Pak Presiden ya. Nah, dan kemudian di istana. Oke, kalau Menteri Pemuda dan Olahraga sendiri, Mas Dito kan kader Partai Golkar. Nah, ini akan digantikan kalau menurut informasi yang mungkin Bang Doli juga sudah terima, akankah sama dari Partai Golkar juga nih yang menggantikan? Ya itu tadi, kita tidak berani berspekulasi ya Audrey ya, karena nama-nama itu kan tentu persetujuan terakhirnya adalah presiden ya. Oke. Dan saya yakin ya, tadi saya mengatakan bahwa memang pasti ada pertimbangan dari unsur perwakilan dari partai-partai politik koalisi. Tetapi yang paling menjadi pertimbangan pertama Pak Presiden adalah bagaimana pergantian menteri-menteri ini untuk dapat meningkatkan kinerja kabinet secara keseluruhan. Jadi saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Nah, siapa orangnya? Sekali lagi pertimbangan itu adalah ada pertimbangan Pak Presiden. Oke, ada nama ada nama yang belum dilantik begini, Menko Polhukam dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Kira-kira PDIP akan diajak untuk gabung atau enggak nih Bang? Keputusan tertinggi di PDI Perjuangan itu di Kongres. Dan kemarin secara eksplisit sudah disampaikan bahwa kami partai penyeimbang. Tapi kan belakangan selalu dan berada di luar Mbak Puan kekuasaan. dekat dengan Pak Prabowo kan? Itu bagian dari komunikasi politik Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Ada Ketua DPR, di situ juga ada Ketua MPR kalau kita lihat. Dalam acara-acara resmi kenegaraan, ya memang Mbak Puan menjalankan tugas sebagai Ketua DPR RI. Tapi di sebelahnya Pak Prabowo terus? Memang seperti itu memang. Relasi antara legislatif dan eksekutif. Kan begitu. Dan itu hal yang biasa dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa tentu reshuffle kabinet ini PDI Perjuangan menyambutnya dengan positif saja, dengan konstruktif saja. Apa Pak Prabowo juga kemudian juga ini nggak sih curhat atau mungkin berpikir pandangan lah, tukar pandangan gitu dengan PDI Perjuangan? Ya, relasi Pak Prabowo dan Ibu Mega sebagai presiden kelima ini tentu sudah panjang dan punya hubungan yang relatif baik. Dan pasti kedua tokoh kalau bertemu pasti bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, kan begitu.
Dan hari ini publik juga melihat bahwa PDI Perjuangan konsisten berada di luar kekuasaan memainkan dua peran tadi. Tetapi kalau ditanya harapan kami, tentu kami melihat kalau dianalogikan pemerintahan ini tuh kan ibarat seperti sebuah orkestrasi dengan konduktornya itu Presiden Prabowo. Syarat agar pemerintahan ini bisa sukses, pertama loyalitas terhadap presiden itu harus tegak lurus dan mutlak. Loyalitas terhadap visi dan misi terutama. Loyalitas ini akan membentuk yang namanya soliditas kabinet. Harus solid dalam bekerja. Juga mendorong yang namanya sinergitas. Sinergi antara para menteri dan seterusnya akan mendorong juga stabilitas pemerintahan dan ujungnya efektivitas kerja dari pemerintahan ini. Harapan PDI Perjuangan, Presiden Prabowo akan memimpin pemerintahan ini dan reshuffle kabinet ini semacam sebuah penyegaran, revitalisasi, ya, menambah amunisi baru sehingga kemudian bisa bekerja secara lebih baik. Dengan menambah amunisi baru, kira-kira nih Mas Adi, kita berandai-andai aja, ada 2 pos tadi yang belum diumumkan kan. Sudah ada reshuffle, kemudian juga tapi belum ada namanya. Kira-kira akankah nama itu milik PDI Perjuangan? Saya enggak sih kayaknya. Apa Mas Adi nih? Kalau melihat gestur dan iman politiknya, PDIP itu memang lebih memilih berada di luar kekuasaan dan tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Jadi itu adalah 2 opsi main 2 kaki sebenarnya. Enggak, sebenarnya gini, kalau gitu artinya adalah tidak akan ada kader PDI Perjuangan yang masuk atau mungkin saja ya mungkin ada titipan nama tapi profesional mungkin kalangan. Ya bagi PDIP per hari ini sebenarnya kerjasama politik semacam ini sudah terjadi. Audrey, kalau kita membaca literatur tentang koalisi, itu tidak harus ada kader partai yang masuk dalam pemerintahan. Jadi eksekutif, jadi menteri, kepala badan dan seterusnya. Kerjasama itu bisa dilakukan di parlemen. Dan kita tahu per hari ini, PDIP sekalipun berada di luar kekuasaan, tapi posisi-posisi kunci, alat-alat kelengkapan dewan, dalam banyak hal PDIP juga mendapatkan proporsi yang cukup maksimal. Selain partai pemenang pileg, tapi ini kan menunjukkan betapa hubungan baik antara PDIP dengan Gerindra, yang ini dikonotasikan sebagai hubungan kakak adik, sedang baik-baik saja. Jadi bagi PDIP sebenarnya nggak terlampau punya intensi untuk kali ini ya, menjadi bagian di dalam pemerintahan, entah kadernya atau orang yang teridentifikasi menjadi bagian dari PDIP. Karena memang resultante keinginan publik ada partai politik yang berada di luar, entah di kemudian hari. Karena kita tahu bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai, menjelang pemilu, ada potensi yang disebut dengan oposisi dari dalam. Bukan tidak mungkin partai-partai politik pro Pak Prabowo Subianto, at the end menjelang pemilu 2029 mereka itu bermanuver, ada resisten, menolak kebijakan, dan tentu sedang cari perhatian kepada pemilih. Ketika ada gejolak, disitulah pentingnya PDIP sebenarnya menjadi partai yang dibutuhkan untuk menjadi stabilisator. Bagaimana di tengah gonjang-ganjing itu ada partai besar, partai pemenang pileg yang bisa menggaransi betapa soliditas dan kekuatan politiknya bisa di-backup secara signifikan. Tapi 2 posisi pos itu kan memegang peranan yang sangat penting, Menteri Politik dan Keamanan yang kita tahu tadi baru saja terjadi goncang-ganjing di akhir Agustus lalu. Ini juga memegang peranan penting, termasuk juga dengan Menpora sendiri yang juga sebentar lagi kita akan menghadapi laga-laga lainnya begitu. Nah, terutama juga kualifikasi Piala Dunia. Nah, kira-kira menurut Mas Adi sendiri ini akan diisi oleh kalangan profesional, kader kembali, tapi kita nggak tahu kadernya mana, atau tetap balik lagi ke posnya Golkar misalnya Menpora? Kalau rumor yang belakangan berkembang ya, konon kan ini dikait-kaitkan dengan pengganti Dito itu adalah kader Golkar. Kalau ini yang terjadi maka Bang Doli dan Golkar yang menang banyak. Karena menteri yang satunya lagi itu kan sudah jadi pengganti menteri. Mas Kadir ya? Penggantinya Mas Karding ya. Tapi bagi saya secara eksplisit ya, siapapun yang jadi menteri, mau profesional, mau dari partai politik, dia harus ngerti betul bagaimana memajukan perolahragaan di Indonesia. Cukup sudah harapan besar kita untuk tampil di Piala Dunia itu selesai, dan harus ada semacam oase bahwa menteri ini bisa menggaransi bahwa kita bisa berlaga di Piala Dunia yang saya kira ini adalah mimpi jutaan rakyat di Indonesia. Dan tentu pada saat yang bersamaan cabang-cabang olahraga yang lain, Audrey, yang selama ini menjadi kebanggaan kita bicara di dunia internasional, bulu tangkis salah satunya, itu perlu dibenahi kok. Kita dulu bola boleh kalah, basket bola kalah, voli bola kalah. Tapi ada semacam olahraga yang kemudian membuat kita begitu banyak bicara di dunia internasional. Bulu tangkis. Hari ini, beberapa tahun ini kita saksikan di event-event manapun, persoalan bulu tangkis di Indonesia kita tidak bisa begitu. Bahkan kita secara perlahan sudah mulai bisa disalip oleh ganda putra Malaysia, ganda campuran Malaysia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi PR besar itu. Jadi PR besar. Ya?
Dan bagi saya siapapun yang jadi menteri, jangan kait-kaitkan ini soal insentif politik elektoral 2029. Nggak ada kaitannya. Pileg dan pilpres itu bukan soal dia bisa menjadi sesuatu yang bisa memajukan olahraga, tapi pileg dan pilpres itu seberapa sering dia turun ke Kalau gitu rakyat, singkat. itu aja. Nah, kalau Menko Polkam? Kalau Menko sebenarnya adalah posisinya mengkoordinasi, tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan strategis. Kalau mau jujur sebenarnya, misalnya PDIP ataupun partai yang lain mau bergabung, jangan di Menko, tapi ambil menteri-menteri yang pada level eksekutor. Menko itu hanya mengkoordinasi sejumlah kementerian dan tidak punya alat untuk mengeksekusi. Karenanya terlampau tanggung sebenarnya. Kalau ingin menjadikan PDIP sebagai partner, ambil Menko. Bagi saya kalau mau ambil saja menteri-menteri yang memang down to earth dan menyentuh langsung kebutuhan-kebutuhan rakyat. Bukan hal-hal yang misalnya tidak terlampau menjawab pertentangan-tentangan. Ya menteri-menteri yang kemudian dia bisa bekerja langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Banyak itu kalau mau kita sebutkan satu persatu. Cuman kan sensitif kalau disebutkan. Nanti ada resepsi berikutnya lagi ya. Bisa panjang jalan ceritanya. Oke, Mas Adi terima kasih, Bang Nansi terima kasih, Bang Doli terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami mengingatkan Anda jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra pamit dan tadi ada My Sister Tarikan pamit juga. Terima kasih, selamat malam. Silakan Bapak-bapak minum. Boleh minum Bapak. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa